Ternyata Katolik juga nggak mau tangannya dicium sama Islam. Oh iya? Nih, gimana? Protestan aja dibidatin. Iya. Bidat apa? Bidah. Iya. Terkutuk, sesat. Sesat kalau dalam pandangan mereka. Jadi kita boleh nih toleransi, tetapi sesuai dengan rule-nya gitu. Kita nggak boleh bertoleransi yang bablas. Contoh misal yang pernah dijelaskan nama Ustadz K, ya kan, kita ngapain sih cari berkat sama orang yang kafir kan gitu, Pak Ustadz ya. Dan itu sangat bertentangan dengan akidah kita sebagai umat Islam. Jadi di dalam mindset Islam, toleransi itu wajib di dalam Islam. Tapi jangan sampai kita ini bablas gitu. Begini, pelan-pelan. Pertanyaannya kan gini, pandangan ketika aku dulu masih di sana, apakah Islam itu ada pandangan yang Kristen pemimpinnya bilang dia toleran, ada yang anti toleran, itu siapa aja? Enggak, semua sama. Bagaimana caranya membuat supaya Islam itu dipandang oleh jemaat Kristen itu anti toleran? Kalaupun ada sisi toleransi yang timbul yang tidak dapat dicegah, tidak dapat dibendung, bahwa Islam itu damai, itu harus dibikin jadi intoleran. Ini dibikin acak, jadinya dibikin random, sehingga orang tidak sadar bahwa ada satu kekuatan yang sedang bermain. Apa? Kekuatan untuk memecah belah. Tapi dengan kemarin datangnya salah satu pemuka agama di Indonesia nih, udah clear. Pemuka negara, maaf, Afan. Maksudnya Indonesia menerima beliau datang sebagai pemimpin negara. Itu kan untuk mengkelirkan lagi atau gimana maksudnya? Ya taktik yang tadi saya bilang. Kalau dibilang itu pemimpin agama, yang nyambut berarti orang Katolik aja dong. Presiden nggak perlu nyambut dong pemimpin negara kita, toh? Ada banyak taktik yang masuk ke kita, akhi, yang justru mengecoh yang mengaku dirinya Muslim. Nah, salah kaprahnya ini masuk sebagai kepala negara, tapi disambutnya sebagai tokoh agama. Sehingga misa menjadi acara kenegaraan. Misa bukan acara kenegaraan. Umat Muslim di seluruh Indonesia tahu misa itu acara keagamaan. Well, come on. Wake up. Berarti selama ini orang tidur. Iya. Dan kayak nama ngomong gini keras banget. Bangunin orang tidur itu harus digugah. Hal-hal seperti ini masuk secara tidak terasa, akhi. Alhamdulillah saya diminta untuk ngomong hari ini. Untuk apa? Kalau bisa disampaikan. Sudah waktunya kita tidak lembut-lembut untuk sesuatu yang sebetulnya salah. Yang jadi kesalahannya adalah menempatkan seseorang bukan pada tempat yang proporsional. Sehingga terjadi apa? Terjadi misa di dalam masjid. Bukan berarti kita bilang, oh enggak, ini jangan, ini tempat suci, yang lain dari agama ini. Bukan, kan masing-masing punya tempatnya kali. Itu bukan toleransi, itu penghancuran toleransi, dan itu diinjak-injak Bhinneka Tunggal Ika. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 habis diinjak-injak. Kenapa? Dengan menempatkan ibadah yang sudah ada, rumah ibadahnya, dan dilindungi oleh undang-undang, dan umat Islam menghormatinya, dia pindah ke sini. Kan gak lucu. Lalu dibilang toleran. Toleran itu memberikan tempat ibadah yang baik, dan saat ibadah yang baik tidak terganggu, merasa nyaman dan aman. Itu toleransi. Hari ini bablas. Bablasnya gimana? Bablasnya gini, Afan Ustaz. Orang Islam yang ada di acara tersebut, mohon maaf, membenarkan ajaran kekatolikan. Toleransi bukan membenarkan agama orang lain. Menghormati agama orang lain. Yang sepakat atau nggak sepakat ya? Sepakat untuk tidak sepakat. Nah, kemarin banyak kejadian begini. Contoh, ada seorang wanita dengan jilbab, lalu nangis-nangis melihat itu, lalu mengutarakan bahwa aku terharu bisa berhadapan dengan Bapak Suci Vatikan. Saya beragama Islam, tapi saya tidak dapatkan ini di dalam keagamaan saya. Saya merasa bersyukur karena ternyata dia bilang apa yang diajarkan di agama saya itu ada di dalam kekatolikan yang saya saksikan dengan kedatangan Bapak Suci. Begitu ngomongnya? Kedamaian. Iya, ada.
Oh, saya kaget loh. Berarti kan ini menyamakan. Menyamakan antara Islam dan Kristen. Islam Kristen, terutama secara khusus, secara spesifik lagi, lebih sempit lagi, Islam dengan Katolik. Katoliknya nggak mau, Ustazi, dari tahun 0, dari zaman tahun jebot, begitu Katolik berdiri sampai detik ini, dia nggak bakalan mau disamain nama Islam. Nggak mau. Nggak usah ke sana ya. Saya kayak Kristen sama Katolik juga Nggak mau disamain. nggak, maksudnya kalau sekarang orang Indonesia tuh banyak yang nggak paham loh bedanya Kristen sama Katolik sebenarnya kan gitu. Itulah. Udah mah nggak paham, so tahu. Ini yang bahaya, Ustazi. Contoh, udah nih ya. Orang Islam tersebut lalu seperti bertelut atau apa? Kayak bertelut tuh apa? Gini, apa? Bukan sujud apa? Bersedekat apa? Jadi, Sedekap. ya kayak gitulah. Sila. Lutut lah, berlutut di hadapan paus, lalu pegang tangannya lalu cium. Lalu katanya Ada yang gitu? Enggak, maksudnya ibu itu. ya selain ibu itu ada yang lain. Oh gitu. Ada banyak. Secara spesifik langsung kita sebutin aja. Jangan, bahaya. Oh, ada namanya. Ada orang Jangan. di TV muncul. Ini menyangkut visa saya. Menyangkut visa. Mau sama-sama to the point nih, jadi bingung kita nih. Dia cium tangannya. Begini. Lalu tagline di mana-mana tah? Toleransi. Islam menunjukkan toleransi, mayoritas menunjukkan toleransi. Pertama saya mau bilang, dari Islam itu toleransi yang salah. Ternyata Katolik juga nggak mau tangannya dicium sama Islam. Oh iya, Nih, gimana? Protestan aja dibidatin. Iya, bidat apa? Bidah. Iya. terkutuk, sesat. Sesat kalau dalam pandangan mereka. Loh, Gimana enggak, maksudnya gini. Yang seharusnya cium tangan yang apa beliau berkenan itu sama Katolik. Iya. Berarti Protestan pun nggak cium tangan. Nggak boleh. Nah, ini yang cium tangan Islam. Kan secara sejarah itu kan Protestan sudah dianatema waktu siapa itu Martin Luther Pak Ustadz ya. Iya. Itu sesama yang mengimani Yesus sebagai Trinitas saja digituin. Nggak boleh. Apalagi Muslim. Nggak kan? boleh. Nggak boleh. Jadi apa mungkin karena ketidaktahuan atau gimana kemarin? Nggak mungkin nggak tahu. Lo tahu lah. Ayolah. Ini udah tahun 2024 lah. Kalaupun buta huruf bisa buka Google di mana-mana, dia bisa ngomong lah. Ayolah. Sekarang gini, sebagai mantan Protestan melihat itu, gitu. Bagaimana kan? Berarti kan justru Protestan berarti kan nggak cium. Melihat itu gimana tanggapannya? Misalnya dulu sebagai Protestan. Yang seperti apa itu? Iya, ngelihat Islam cium tangan. ya begitu. Islam cium tangan ke Kristen. Bukan, itu kan bukan Kristen kan? Katolik kan? Iya, ke paus. Islam cium tangan ke paus. Islam cium tangan ke paus. Kalau selama kita masih Kristen dulu, ya, sebelum Kita seneng dalam arti begini. Iya. Kita seneng aja gitu. Oh si ada umat Islam yang mencium tangan paus. Ya tangan paus atau pendeta lah. Berarti pasti mindset kita inilah kuasa Yesus kan. Oh ya, berarti antum kalah. Gitu. Saya yang menang, saya yang benar. Gitu. Buktinya apa? Orang Islam ini cium tangan saya. Sampai itu Pak Ustadz Ya, kan udah viral tuh. apa tuh? Paus masuk dilantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kan kemarin tuh. Dia menang udah. Nggak perlu lagi ada pekabaran Injil di Indonesia. Orang sudah ditaklukkan dari titiknya, dari pusat titiknya. Headquartersnya udah. We conquer the headquarters of Muslim in Indonesia. Terus terang ya, biarin. Padahal beda dulu kalau kita belajar sejarah ya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab merebut Yerusalem itu kan, dia mengambil kunci. Nah di situ sama orang Sophronius disuruh sholat kan, beribadah ke gereja. Tapi karena toleransi dari Sayyidina Umar bin Khattab, dia nggak mau masuk. Justru karena toleransinya Nggak mau masuk. Sayyidina Umar nggak masuk gitu. ya. Nah berbeda dengan yang sekarang Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz yang mau ngelanjutin. dalam hal kedatangan yang sangat, kami hormat kok sama paus. Bohong kalau kami nggak hormat. Walaupun kami sudah Islam, justru kami lebih hormat dia sebagai
kepala negara, proporsional toh? Ya. Ya dong. Nah, ada orang-orang yang ingin mengajak bahwa pandangan kami ini justru tidak toleran. Dengan cara apa? Menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang toleran itu yang datang cium tangan ke paus. Padahal paus sendiri, itu kalau dicium tangan pertama, dia merasa, oh ini Katolik nih. Kenapa? Karena yang pantas cium tangan dia itu bolak-balik itu cuma umatnya kan? Loh iya dong. Maaf ya, dengan segala rasa hormat, akhi, pernah nggak ada kiai, syekh, orang Arab datang ke Indonesia, tangannya dicium bolak-balik sama umat Kristen? Ada? Enggak ada sih. Nggak ada. Kan paus juga aneh nih. Kok dia cium tangan saya? Ini kenapa? Ada, kau punya masalah di rumah, nak? Kau ada tekanan batin? Suamimu berbuat apa sama kamu, nak? Kan dia jadi bingung. Tiba-tiba nangis cium tangan dia. Loh, kamu sudah sejak kapan dibaptis, nak? Kamu Katoliknya kapan? Kamu pakai jilbab ini jilbab susteran apa jilbab muslim? Kan dia jadi bertanya-tanya, ini sebetulnya ada apa? Orang muslim datang cium tangan dia bolak-balik. Dia cuma satu berpikir, Yesus menang. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Langsung Kidung Jemaat nomor 462. Haleluya, haleluya, haleluya. Langsung gitu. Kenapa? Karena dia merasa sudah memenangkan orang Islam di Indonesia untuk jadi Katolik. Kenapa? Yang harus cium tangan ini harus orang Katolik doang. Kalau dia berarti cium tangan saya, berarti dia udah Katolik dong. Kan gitu logikanya. Logikanya.